Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berbakti memuliakan Tuhan. Pagi hari ini, haleluya, puji Tuhan. Kita merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus yang telah Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mulaikan kebaktian kita di pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari saya undang kita semua berdiri, katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Lagi Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin, amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku
Tuhan saja. Katakan, ku buka hati. Amin. Kita buka hati untuk roh Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin, 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 amin. Oh, haleluya. Lagi haleluya, katakan, ku buka hati. Ku buka hati. Puji Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amen. Dengan kuasa. Mari semua nyanyikan pujian ini. Ku buka hati. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah lagi. Oh, ku buka hati. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi. Oh, ku buka hati. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, dengan kuasa Allah, jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Lagi, jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Tuhan. Kita agungkan Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Oh, Roh Kudus ada di tengah kita, siap selalu menjamah kita, mengurapi kita. Mari sembah Dia, agungkan Dia, muliakan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Dan pujilah nama-Mu. Oh, biarlah setiap pujian kita naik ke hadapan Tuhan. Haleluya, dan menyenangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory bagi Yesus. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami
Tuhan hanya bagimu Bapa. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, ku buka hati. Kami undang Bapak John Kampi untuk buka ibadah dengan doa. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Untuk Roh Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan, jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. 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 Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami umat-umat-Mu Tuhan. Marilah Roh Kudus menjamah kami, memenuhi kami dengan kuat kuasa dari tempat maha tinggi. Sebab Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami di sementara kami berjalan dalam dunia ini, menghadapi tantangan-tantangan dunia yang semakin kompleks. Kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus-Mu. Kami tidak bisa kuat kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup ini. Sebab itu jamahlah kami dengan kuasa dari tempat maha tinggi, kuasa Roh Kudus-Mu. Karena dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk kami dapat menghadapi, menjalani perjalanan hidup ini yang begitu banyak dengan tantangan-tantangan. Dan kekuatan kami tidak bisa mampu menghadapi segala serangan panah-panah berapi dari kuasa iblis, kuasa setan. Haleluya. Tapi kami yakin percaya ketika Roh Kudus ada di tempat ini mengurapi kami semua, akan memampukan kami untuk kami tetap tegar setia di dalam mengiring Engkau sekalipun banyak peperangan, tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Kami yakin dan kami percaya kami akan selalu menang
di dalam setiap peperangan iman, karena Roh Kudus ada menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa surga kami bersyukur kalau pagi hari ini lagi kembali kami umat-umat-Mu boleh ada di tempat ini untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Nanti pakai semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani pelayanan pekerjaan Tuhan pagi hari ini, baik yang memimpin puji-pujian, baik yang bermain musik, singer, bahkan hamba-Mu nanti menyampaikan firman, buahkan kami semua umat tetap ada dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar puji-pujian yang sudah dipersiapkan ketika puji-pujian itu dinaikkan ke hadapan hadirat, puji-pujian kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu, sehingga Tuhan dengan puji-pujian kami haleluya dapat menggerakkan hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang tinggal di tempat yang maha tinggi, Engkau jago akan hadir dan duduk di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, karena kami yakin dan percaya ketika kehadiran-Mu nyata di tempat ini, ada sesuatu yang luar biasa yang boleh kami alami. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dipertetapkan, bahkan yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi, biar Roh Kudus akan mengambil alih ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala bentuk-bentuk kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu ibadah kami, kami yakin percaya sudah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah-Mu, sehingga pagi ini kami bebas untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Ibadah kami pagi hari ini kami buka, kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kuat, kita sehat, semua karena Tuhan yang selalu memberikannya kepada kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Senggolan kecil saja membuat kita jatuh. Tapi kalau ada Roh Kudus, membuat kita kuat di dalam Tuhan. Kita perlu selalu dipenuhi dengan kuasa Allah. Kita nyanyikan pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Katakan, penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Mari semua diundang berdiri. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hati kami bagai tanah gersang Tuhan. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin kami regup
kesejukan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah lagi, penuhi aku Tuhan, haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin, 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 amin. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidup. Jemaat Tuhan saja katakan, penuhi aku Tuhan, haleluya. Amin. Kita sangat butuh roh Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu butuh roh Allah, Roh Kudus ada di hati kita, haleluya. Puji Tuhan, glory bagimu, Yesus. Lagi penuhi aku Tuhan. Oh, inilah kami Tuhan. Amin, amin, amin. Penuhi kami Tuhan. Terus Tuhan penuhi kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, penuhi aku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidup. Sekali lagi, hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tetap tinggal berdiri. Haleluya. Kirimlah saat ini hujan roh dan kuasanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kirimlah sekarang ini hujan roh dan kuasanya. Rindulah hati dan jiwa kami untuk saksikan lagi. Kirimlah sekarang ini hujan roh dan kuasanya. Rindulah hati dan jiwa kami untuk saksikan. Kirimlah, haleluya. Kirimlah sekarang ini hujan roh dan kuasanya. Rindulah hati dan jiwa kami untuk saksi. Lagi, kirimlah, haleluya. Kirimlah sekarang ini hujan roh dan kuasanya. Rindulah hati dan jiwa kami untuk saksikan. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Haleluya. Gerakan Allah mulailah. Ku dengan suara pohon mulai bunyi. Ku tahu gerakan Allah. Gerakan Allah.
maju dalam rohmu, maju, maju. Saudara maju, saudara maju, saudara maju, maju, maju lagi. Amin, amin. Maju dalam roh, maju dalam rohmu, maju. Gerakan Allah, haleluya. Gerakan Allah mulailah, amin. Gerakan Allah mulailah, amin. Ku dengar suara pohon tuai puji, ku tahu gerakan, oh gerakan Allah, haleluya. Gerakan Allah mulai, amin, haleluya, 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 haleluya. Dengar suara pohon tuai puji, ku tahu gerakan. Saudara maju, haleluya. Saudara maju, saudara maju, maju, maju. Oh haleluya. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju lagi. Saudara maju, haleluya. Saudara maju, saudara maju, maju, maju lagi. Amin, amin. Maju dalam roh, maju dalam rohmu, maju. Gerakan Allah, haleluya. Gerakan Allah mulailah, amin. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohonmu, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, amin. Ku tahu gerakan, sekali lagi gerakan Allah. Amin, amin, amin. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon tuai puji, ku tahu gerakan Allah. Saudara maju, saudara maju, saudara maju, maju, maju lagi. Amin, amin. Maju dalam roh, maju dalam rohmu, maju lagi. Saudara maju, saudara maju, saudara maju, maju, maju lagi. Amin. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari seluruh keluarga muda. Saudara maju, saudara maju, maju, maju lagi. Maju dalam roh, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, maju lagi. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Mari semua berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama. Kekuatan, kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama. Kekuatan api Pantekosta, haleluya.
api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada lagi. Haleluya. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja. Haleluya. Kekuatan api Pantekosta ada sampai sekarang ini. Haleluya. Mari, tolong mau berdiri ulang. Tolong mau menyanyikan pujian. Tuhan kirim roh api. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Amin, amin. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Haleluya. Amin. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah. Tuhan kirim roh api. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah. Api Pantekosta ku punya. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. 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 Api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya. Amin. Ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Menyala. Menyala nih. Api Pantekosta. Haleluya. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Menyala. Menyala nih. Api Pantekosta. Haleluya. Api Pantekosta ku punya. Amin. Ku biarkan menyala. Amin, amin. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. 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 Sekali lagi. Haleluya. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. 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 Selamanya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus. Kau segalanya. Lagi katakan Yesus.
Engkau kekuatan. Haleluya. Engkau kekuatan dan berisaku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus. Haleluya. Oh, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Katakan lagi Yesus. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Yesus, kau berarti bagiku. Beri kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu melihat, memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami percaya Engkau duduk di atas pujian kami, karena kami persembahkan hanya kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, layakan hamba-Mu, biar jemaat Tuhan kami semua yang hadir boleh dipuaskan, dikuatkan, boleh belajar. Bahkan kalau firman-Mu berupa teguran, kami boleh berubah dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat hari Pentakosta. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah bisa lewati dengan bertekun selama 10 hari. Kita menanti-nantikan janji Tuhan, karena kepenuhan Roh Kudus itu pun adalah salah satu janji Tuhan. Dan di dalam janji itu perlu proses, yaitu bertekun dan terus menerus harus mencari Roh Kudus. Kita buka di Roma sebagai ayat kekuatan dalam hidup kita. Sebelum saya masuk ke dalam inti daripada firman pada saat pagi hari ini, Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya bacakan lagi, perhatikan baik-baik. Semoga Allah sumber pengharapan, Allah adalah sumber pengharapan bagi kita,
memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita semua berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya berharap dengan sudah berlewatnya ibadah 10 hari dan kita semua bertekun meminta janji Tuhan, berdoa. Lewat proses kita bertekun dengan setia 10 hari. Saya yakin dan percaya jemaat boleh dapat kekuatan. Karena firman Tuhan di Roma 15 ayat 3 ini, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mungkin ya saya cuma bahas sedikit untuk doa pencurahan Roh Kudus 10 hari Pentakosta kemarin, karena saya akan lanjut kepada kita punya tema tahunan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mungkin dalam doa 10 hari dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan ke-10, kita berdoa dengan tidak berkata-kata. Kita berdoa dengan hanya meneteskan air mata. Karena yang kita bawa di dalam kaki Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Tuhan penuhi saya. Tuhan Roh Kudus, lewat Roh Kudus hibur saya. Penuhi saya. Supaya segala duka cita, segala masalah dalam hidup dikuatkan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang penuh pengharapan. Dan orang yang lari kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Selalu ada jawaban. Dan kalau masih ada yang belum dipenuhkan, jangan berkecil hati. Karena Roh Kudus tetap ada sampai kapanpun. Karena sebelum kedatangan Tuhan nanti, Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang yang meminta, mencari, dan mengetuk pintunya. Saya buka itu hanya kata-kata bagaimana kita melewati hari Pentakosta, dan nanti akan dilanjut di Pantai Naha. Buka Yohanes pasal 15. Kita kembali kepada tema kita, karena kita sudah lewati kematian, kebangkitan dan kenaikannya, dan pencurahan Roh Kudus. Kita kembali kepada tema 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang 8. Di situ semua sudah tidak asing karena memang tema kita ini pokok anggur yang benar. Akan membawakan dalam versi tentu yang berbeda-beda. Dari ayat ini kita boleh menyampaikan ayat yang sama tapi versinya bisa berbeda-beda. Enggak apa-apa, duduk saja. 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan katakan, akulah Dia pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ranting, carang itu sama. Bagian dari pohon adalah ranting, carang, dan bagian dari carang adalah daun. Bagian dari carang dan ranting adalah buah. Kalau dia beranting, dia bercarang, dia berbuah. Ya, kalau kita lagu pujian lama dulu dikatakan Yesus pokok dan aku carangnya, rantingnya. Ya, kalau carang itu lebih ke bahasa biasa, tapi kalau ranting itu bahasa Indonesia. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 2 tadi katakan yang
tidak berbuah dipotongnya. Yang tidak berbuah dipotongnya. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Kita sudah berbuah atau tidak berbuah. Dari zaman dulu pengiringan kita seperti itu aja. Stuck, orang bilang stuck, tidak ada kemajuan. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya berdoa. Doanya apa nggak tahu, pokoknya berdoa aja. Yang penting saya menyembah Tuhan. Menyembah yang bagaimana? Menyembah saja. Stuck. Malah cenderung kepada mundur. Karena sudah kebiasaan tidak merasakan bagaimana kalau ranting carang itu tidak tahu kalau ranting dan carang itu tidak berbuah. Yang penting yang saya bawakan 3 minggu yang lalu, pokoknya bertumbuh saja. Yang berbuah pun dibersihkan. Kalau ada yang merasa, oh saya sudah melakukan semua, saya sudah puasa, saya sudah berdoa, dan saya dalam doa saya merasakan kehadiran Tuhan, dan saya merasa ada jawaban Tuhan, saya merasa ada kemenangan, dan itu pun dibersihkan. Ada hal-hal yang tidak layak dibersihkan. Ada hal-hal yang mungkin ada orang beriman, kita percaya tapi kita masih ragu, itu dibersihkan. Tuhan maunya kita percaya penuh, percaya full kepada Dia. Di saat keraguan itu datang, Tuhan bersihkan. Tuhan tambahkan lagi kesetiaannya, Tuhan tambahkan lagi jam-jam doanya, dimanapun berada, ditambahkan lagi. Tuhan suruh kasih ucapan syukur lagi kepada Tuhan, bersyukur lagi, dibersihkan. Supaya apa? Di situ dikatakan supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya banyak berbuah. Berbuah itu yang nikmati, yang seperti saya pernah katakan, bukan saja orang lain, tetapi terutama kalau kita berbuah, diri kita sendiri yang nikmati lebih dahulu, bukan orang lain. Ada satu kemenangan kalau kita berbuah. Dan kalau sudah berbuah, bukan semakin dia tinggi hati, dia tambah menunduk karena beratnya buah. Buah-buah kebenaran, buah-buah kebajikan, buah-buah pengharapan. Karena di dalam Tuhan, ayat Roma 15 tadi, pengharapan, ada pengharapan. Pengharapan dari siapa? Dari Roh Kudus. Waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus bilang, aku akan kirim penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Kita hari-hari ini perlu sekali Roh Kudus. Saya hari-hari ini perlu sekali Roh Kudus. Dan hidup saya tergantung dengan Roh Kudus. Saya tidak bisa jauh dari Roh Kudus. Saya kalau rasa bingung, saya rasa tidak mampu, karena Bapak Ibu tahu saya sedang ngambil S3 saya, dan S3 saya sudah setengah jalan, dan saya ngambil penelitian untuk masuk ke profesor. Saya tidak mampu Tuhan. Di dalam saya melayani, saya memang dari sebelum Bapak Gembala Senior meninggal, saya sudah duduk di bangku kuliah S3. Dan sekarang ditarik disponsori oleh satu perusahaan saya untuk ambil penelitian supaya saya dapat gelar profesor. Itu gelar duniawi. Tapi saya tetap berdoa mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan berjanji. Dan saya yakin kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan menepati. Dia bukan manusia yang berjanji tidak menepati. Ada lagunya, lagu itu. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Tuhan tidak itu. Saya jauh dari anak-anak saja, anak-anak saya semua. Yang satu Andrew sudah mau berangkat lagi ke Zurich, ke Eropa, tugas di sana.
dari perusahaan yang sama dari papanya. Peter ada di Tokyo, Claudia ada di China, Christian ada di Bandung, suami saya ada di Kerawang, saya ada di sini. Saya tetap bergumul supaya setiap hari saya punya komunikasi dengan anak-anak. Dan setiap malam memang kami komunikasi dengan anak-anak lewat Zoom, lewat WA. Mungkin Dodo, Felike, yang lain tahu kalau saya tiap hari Zoom. Karena saya selalu berharap anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan. Apalagi pekerjaan mereka pekerjaan yang tidak gampang, pekerjaan yang membutuhkan pimpinan Roh Kudus, pembelaan Roh Kudus, bukan hanya sekedar sekolah dan kerja. Karena anak saya yang nomor 2 di Cina itu kerja dan sekolah dan les lagi bahasa China. Saya perlu Roh Kudus. Saya tidak bisa pergi ke sana dalam waktu sekejap. Tapi di mana Roh Kudus ada di saya dan Roh Kudus pun ada di sana. Yang akan menuntun langkah-langkah mereka. Begitupun kami suami istri. Kami hanya bisa berharap kepada Roh Kudus untuk menuntun kami dalam kami melayani tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Bagi kami juga harus bijaksana melayani di perusahaan dengan baik, memberi keuntungan kepada perusahaan di mana kami bekerja. Dan kami harus bijaksana. Tidak boleh memberatkan pekerjaan secara sekuler dan tidak boleh memberatkan pelayanan dari sekuler, karena dua-duanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya mengandung kebesaran nama Tuhan. Ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini firman Tuhan. Kita semua dikatakan sudah bersih oleh karena firman yang telah dikatakan kepada kita. Tapi ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku. Dia himbau lagi. Yohanes kata himbau lagi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri, akan ngawur. Kalau orang Jakarta bilang akan ngaco. Urusan yang kita kerjain, apapun yang kita bicarakan itu akan ngaco, akan lari dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam aku, di dalam dia, dan dia akan tinggal di dalam kita. Tapi kalau kita tidak tinggal di dalam dia, kita anggap ibadah dari pagi datang, sudah selesai kasih persembahan, perpuluhan, berkorban, selesai pulang saja. Nanti mau gimananya urusan saya, gimana maunya itu urusan gue, yang penting gue sudah ke gereja. Bukan itu yang Tuhan mau. Bagi kita semua, saya sendiri kalau kita ke gereja, datang beribadah, sudah berkorban, sudah mengembalikan perpuluhan, sudah capek, nyanyi disuruh berdiri terus lagi, lebih baik tidur di rumah. Kalau kita tidak tinggal di dalam dia, kita datang, Tuhan bilang supaya tidak keluar dengan percuma, kita harus tinggal di dalam dia. Ada ucapan terus yang memuji kepadanya, menaikkan syukur kepadanya, memuji dia dengan kebesaran dia. Supaya apa? Supaya dia tinggal di dalam kita. Kalau hidup kita tinggal di dalam dia, dia yang menuntun kita, dia yang akan menjaga kita, dia akan menolong kita, karena memang dia penolong. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita disuruh melekat terus pada pokok anggur. Balik lagi ke ayat pertama bagian A, akulah pokok anggur.
1a katakan, akulah pokok anggur. Ayat 4 bagian B berkata, tinggal pada kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi ayat pertama bagian A dan ayat keempat bagian B katakan tinggal pada pokok anggur. Kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur, maka kita akan menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah. Bahkan jangankan berbuah, dia akan kering dan dia akan dibersihkan karena sudah tidak berguna. Dibersihkan bukan berarti dikeluarkan dari gereja. Fisik boleh ada di gereja, semua kita boleh lakukan liturgi yang ada, tapi kita sendiri tidak merasakan apa-apa. Bahkan berkat kita pun kayaknya seret karena kita melakukannya, kita tidak tinggal, kita anggap hanya memberi biasa, datang biasa, aktif biasa, melakukannya sebagai aktivitas sehari-hari. Tapi Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur. Mulai hari ini kita harus tambah melekat. Mulai hari ini Yuli harus tambah melekat, tambah melihat lagi mujizat Tuhan, tambah melihat lagi pertolongan Tuhan, tambah melihat lagi urapan Tuhan. Karena kita ke gereja semua memerlukan Tuhan. Kita ke gereja memerlukan Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak memerlukan Dia, buat apa kita ke gereja? Buat apa kita beribadah? Kita perlu Dia dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam permasalahan kita. Nanti datang di ibadah, saya akan jabarkan ini yang bagian keempat. Kita perlu Dia, anak-anak di luar kota, anak-anak di luar negeri, usaha kita yang mulai merosot, kita perlu Dia. Kita harus melekat kepada pokok anggur supaya ada sari-sari yang masuk dan berbuahlah ranting-ranting itu. Karena selama saya jadi guru dan jadi dosen, saya baru 2014 saya begitu menikmati sekali ini firman Tuhan. Saya bukan orang-orang yang pandai berbicara, tapi secara lahiriah saya menikmati sekali ini kebenaran firman Tuhan, dan saya aminkan karena ini Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berjanji. Terlalu bodoh kalau Yuli ini tidak mau percaya dengan firman, karena firman ini hidup. Dia tidak pernah berdusta. Dia melakukannya. Dia yang Allah Alfa dan Omega dari awal sampai yang terakhir. Dia tetap Allah yang Maha Esa. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Diulang-ulangi. Kalau sampai kita nggak ngerti kebangetan. Karena ayat ini diulang-ulangi. Ayat ini diulang-ulangi. Ayat 5 diulangi lagi. Akulah pokok anggur. Yesus ulangi lagi. Di sini diulangi tadi dikatakan di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Tinggal pada pokok anggur. Jadi Yesus mengingatkan terus bahwa dia adalah pokok. Di ayat keempat diulangi lagi, di ayat kelima, dari ayat 1 ayat keempat
Ayat kelima dia ulangi, akulah pokok anggur. Dia ingatkan lagi, dialah pokok keselamatan itu. Dia adalah Allah El Shaddai. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan Tuhan bilang, kamulah ranting-rantingnya. Diingatkan lagi. Kalau masih tidak ngerti berarti bebal. Diingatkan terus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Begitu luar biasa firman ini ya, ditulis oleh Yohanes, dikatakan berulang-ulang. Barang siapa, diingatkan lagi, barang siapa tinggal di dalam aku, diulangi lagi ya, di ayat keempat tadi ada, dan aku di dalam dia. Nah yang ini berbeda, dia berbuah banyak. Nah, bukan hanya sekedar berbuah, tapi buahnya banyak. Kalau versi perjanjian baru yang Alkitab yang akan diterbitkan 1-2 tahun lagi itu lebat. Bukan banyak, lebat, dia berbuah lebat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia boleh berencana. Manusia boleh mempunyai investasi yang besar, punya prediksi yang bagus. Tapi kalau tidak menyertakan Tuhan, kita tidak akan berbuah. Pekerjaan kita punya planning, meeting setiap hari. Tapi kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, kita punya modal yang banyak. Tapi kalau kita tidak melekat, itu nonsen, omong kosong. Orait labora, bekerja dan berdoa. Banyak orang sibuk diberkati, lupa Tuhan. Dia harap diberkati, iya diberkati. Tapi tanpa jaminan penyertaan Tuhan. Karena kalau ada jaminan penyertaan Tuhan, saya yakin dijauhkan dari kebangkrutan. Saya terlalu yakin pasti berhasil. Karena Yesus selalu diundang dalam bahtera rumah tangganya, dalam bahtera perusahaannya, dalam bahtera pendidikan anak-anaknya. Tidak akan pernah kekurangan. Orang yang benar-benar melekat kepada Tuhan, bukan saja secara materi, bukan saja secara rohani dan materi, kita akan berbuah banyak. Kita tidak akan seperti kata orang dulu dia kaya. Kata orang dulu dia setia, dulu dia rajin. Dulunya seperti apa? Kalau dulunya dia melekat pada pokok anggur, pasti dia berbuah dan buahnya banyak. Kalau dulu dia tidak melekat kepada pokok anggur, dia tidak berbuah, rantingnya mulai dibersihkan oleh Tuhan. Ada ayat yang sangat ekstrim lagi sebelum saya lanjut di ayat 6, sangat ekstrim sekali. Ya, saya tidak membuat takut tapi sangat ekstrim yang ditulis oleh Matius 7 ayat 19. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dibuang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Ya, ini ekstrim. Dan setiap pohon karena hal pengajaran sesat. Ini perikopnya hal pengajaran sesat. Ini ekstrim, tapi saya yakin dan percaya ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita kembali lagi di Yohanes pasal 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita semua di sini tentu beragama Kristen. Pemerintah mengakui 6 agama: Katolik, Kristen, Konghucu, Islam, Hindu, Buddha. Yang terakhir sebenarnya yang Konghucu ya, yang zaman Gus Dur. Jadi sebenarnya 5 tambah 6. Kita penganut di agama Kristen. Kekristenan itu bukan hal sesuatu yang perlu kita pamerkan atau dia hanya tertera di KTP agama Kristen. Tapi benar-benar bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kita menjadi pengikut Dia. Oleh sebab itu, di dalam kita mengikut Dia semua ada aturannya. Semua ada konsekuensinya yang kita tidak lakukan. Tapi kalau kita lakukan, kita berbuat seperti yang Tuhan mau, ini adalah satu peringatan, perintah. Bagaimana kita harus tinggal tetap pada pokok anggur itu. Ayat 7, ini kembali lagi, diingatkan lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, diingatkan lagi. Tuhan itu baik ya, diingatkan lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Diingatkan lagi. Siapa hari mungkin baca firman Tuhan, ada yang nyangkut, ada yang bilang, oh Tuhan itu saya banget dah. Oh Tuhan saya perlu seperti ini. Saya kalau lagi baca Alkitab di rumah saya, aduh saya suka berdoa sendiri. Bukan berdoa sendiri, saat saya baca, aduh Tuhan memang saya perlu Engkau. Saya kalau baca lagi, Tuhan tolong saya. Karena di dalam permintaan itu dengan sungguh-sungguh ada kuasa. Jangan baca aja lewat, baca lewat. Oh saya udah baca kok 70 kali. Oleh sebab itu saya boleh sekolah S3 dan saya boleh ambil lagi di profesor. Oh saya udah baca. Bukan itu, tapi setiap ayat yang saya baca jadi remah dalam kehidupan saya. Dan itu bukan buat diri saya sendiri. Kalau nanti saya malam video call sama anak-anak saya, tadi mama baca ayat ini, mama dapat remah-remahnya. Kalian tetap setia, tetap setia. Dan sekarang mereka jauh, saya udah gak susah-susah nasihatkan. Mereka tahu namanya beribadah, mereka tahu namanya, karena mereka di luar negeri juga tetap melayani. Mereka bergaul dengan teman-teman yang benar, mereka tahu jam tidur, jam 8:30 harus tidur, karena harus kuliah, harus kerja. Terlebih Peter, ya dia harus kerja, dia harus kerja di satu produksi film perfilman yang dijual ke seluruh Asia. Dia kerja di situ dan dia lagi sedang dipercayakan untuk meliris itu Tokyo Marathon dari Raffi Ahmad dengan dari perusahaan Salon Pas waktu Tokyo Marathon. Terus dia sore kalau ada waktu dia bisa kerja di hotel. Kerja di hotel tidak gampang, kerja di hotel bersih-bersihkan tempat tidur. Nanti kalau dia tidak ada job, dia diminta job sama temannya, kerja di restoran, cuci gelas, cuci piring. Ada satu semangat, bekerja dan berdoa, nggak bekerja terus. Dan anak ini dia ibadah
Di gerejanya itu orang tua semua. Tidak ada anak mudanya, hanya dia anak mudanya. Dan itu gereja lokal, pakai bahasa Jepang, kanji. Dan di situ dia bertumbuh. Dia beribadah di situ sudah 8 tahun lebih. Dan dia di situ memang tidak ada kaum mudanya, kecuali temannya yang dia kenal, pemain drum, yang sampai hari ini dia kenal dekat. Perempuan itu juga. Dia tahu sendiri, puasa saya nggak perlu pecut-pecut, besok jam puasa, Chris besok puasa ya, Audi besok puasa, enggak. Di WA selalu, buka bareng yuk, jamnya berbeda-beda. Kalau kita di sini jam 4, kalau di sini jam 4, Peter tuh jam 6 sore. Jadi Peter jam 4, jam 2 Jepang sudah buka puasa. Di Cina, kalau di sini jam 4, di Cina itu jam 5. Kalau di Zurich itu sekarang bedanya 9 jam. Jadi saya nggak perlu pecut-pecut lagi. Andrew puasa, Chris puasa, Peter puasa, Audi puasa, atau saya Pah puasa, atau anak-anak mama puasa. Nggak perlu, karena memang kami sudah bertumbuh. Kami sudah bertumbuh. Kami sebagai orang tua mengajarkan anak untuk bertumbuh. Kamu orang boleh punya titel profesor, tapi kalau tidak takut akan Tuhan, titel itu percuma. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini ada satu tantangan yang Tuhan bilang, mintalah. Mintalah. Apa yang kita minta? Kita berani minta kalau kita tidak pernah berdoa? Kalau kita berani minta kalau kita tidak melakukan? Hezkia berani minta diperpanjang umurnya 15 tahun karena Hezkia bergaul dengan Tuhan. Hezkia berani minta. Dan saya yakin waktu Hezkia bilang Tuhan, Tuhan tahu, Hezkia tahu. Nah kalau orang yang tidak pernah berdoa cuma di bawah kaki Tuhan, tidur. Jadi bukan berdoa di kaki Tuhan, tertidur di kaki Tuhan. Tuhan mau kenal suaranya. Tuhan bilang siapa? Asing nih buat saya suaranya. Tapi kalau kita selalu berseru memanggil namanya. Karena ada ayat yang berkata dia hanya sejauh doa. Jadi dengan berdoa dia ada di hati kita. Dan setiap saat, setiap kita panggil dia, oh ini si ini. Oh ini si ini. Waktu Elia bertarung dengan Baal-Baal, Elia yakin sekali Tuhan akan bela. Sampai dia bilang kasih air lagi, kasih air lagi, kasih air lagi. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirim api. Oh Elia minta pertolongan saya. Di saat itu pun dikirim api. Gimana kita mau minta sama Tuhan kalau setiap hari kita kerjanya ngerupi ngomongin orang? Bagaimana kita mau langsung dijawab Tuhan? Kita setiap berdoa duduk sebentar kita langsung tertidur. Bagaimana kita mau dikenal Tuhan? Setiap hari yang ada pikiran kotor, pikiran jahat. Sudah dibuat episode dari pertama sampai dari pagi sampai malam saya harus begini. Tidak ada yang namanya mau berdoa, baca Alkitab, duduk diam, ambil bagian di mana tempat berdoa. Pagi-pagi hitungannya langsung ambil kalkulator duit, hitung. Boleh-boleh saja tapi jangan lupa berdoa. Melekat dulu kepada pokok anggur. Kita ranting, Tuhan katakan kita ranting, kita melekat kepada
melambur. Setelah melekat baru kita kerjakan semuanya. Dan saya terlalu yakin Tuhan yang akan menyelesaikannya. Kita hanya bekerja dan Tuhan yang menyelesaikannya. Puji Tuhan. Ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ingat khotbah saya 3 minggu yang lalu, kenapa disebut murid-murid Tuhan? Setiap mereka bergerombolan di Etokia, mereka bergerombolan. Di saat mereka bergerombolan, mereka tidak mengomongkan apa-apa. Mereka bersukacita. Mereka selalu mengeluh-elukan dia, mengagung-agungkan dia. Dan setiap orang melihat kumpulan-kumpulan itu ada, mereka bilang, murid Yesus. Mereka pindah lagi di mana? Mereka melakukan mujizat. Mereka selalu membicarakan hal-hal yang baik. Di situ dikatakan orang-orang murid-murid Yesus. Disitulah terjadi perkataan kata-kata murid-murid Yesus. Karena di mana mereka berada, mereka hanya berbicara tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Berbicara tentang kelahiran Tuhan, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan. Di situ mereka, oh ini murid-murid Yesus. Dulu mereka, makanya ditulis murid-murid Yesus. Belajar mendoakan orang yang salah. Belajar mendoakan orang yang bangkrut. Belajar mendoakan rumah tangga yang sedang terpecah belah. Bukan dibicarakan. Dari Sabang sampai Merauke tahu. Bicarakan. Karena kita adalah ranting-rantingnya yang harus berbuah. Dan berbuahnya banyak. Yaitu positif. Kita buka, ini agak serem-serem juga ini. Yohanes 5 ayat 7. Judulnya apa itu? Perikopnya? Perikopnya apa? Matius 7 ayat 7, perikopnya apa? Perikopnya pengabulan. Sekali lagi sama-sama, pengabulan. Sekali lagi, pengabulan. Nah gitu dong. Jadi di dalam doa ada jawaban, dikabulkan. Hal pengabulan doa. Berarti doa itu penuh dengan kuasa. Mau minta apa? Lewat doa. Aduh, saya ini orang biasa. Saya ini nggak pinter, gaptek. Facebook aja saya nggak punya semua, saya nggak bisa punya internet. Saya nggak punya email karena sekretaris saya semua punya. Jadi saya IG saya nggak punya. Jadi kalau ada yang kirimin gambar TikTok, maaf saja saya tidak bisa buka. Kalau kirim gambar tulisannya FB nggak bisa karena saya disuruh langsung install. Saya nggak mau. Begitu juga IG ya, IG, TikTok, Facebook. Kalau ada yang kirim lewat Facebook, saya tidak bisa buka dan saya tidak berusaha untuk buka. Saya pikir saya nggak ada waktu karena saya kalau sudah duduk di kaki Tuhan bisa 2-3 jam di kamar, bahkan sampai setengah hari saya bisa duduk. Dan kalau saya sudah puasa 3 hari 3 malam, 5 hari 5 malam, hampir saya nggak keluar. Nanti satu kali saya akan bawa itu soal hal berpuasa. Jadi di sini katakan hal pengabulan doa. Jadi kalau kita berdoa jangan bilang cuma doa Tuhan Yesus lindungi saya di perjalanan, jangan. Tapi berdoa sungguh-sungguh. Kalau berdoa tokonya ditinggal, Tuhan Yesus saya mau pergi, doakan Tuhan yang menjaga toko kami,
Dan Tuhan yang kirim, karyawan boleh bekerja baik-baik di dalam nama Yesus. Anak-anak gak dibawa, Tuhan jaga anak-anak. Ini pengabulan doa. Saya biarin suami istri atau saya sama Christian jalan, pasti kalau mau pergi duduk dulu sebentar di rumah berdoa. Padahal cuma pulang dari Bandung ke Kerawang, atau dari Kerawang ke Jakarta, atau sebaliknya. Selalu berdoa. Dan berdoanya berapa menit? Bisa 10 menit. Karena didoain rumah yang di Kerawang, rumah yang di Bandung, yang di Jakarta, anak-anak kami, karyawan-karyawan yang bekerja Tuhan pelihara, perusahaan di mana pabrik kami bekerja juga Tuhan lindungi semua karyawan. Ada tanggung jawab untuk mendoakan itu. Nggak pergi aja ngelencer. Nah, terus makanya sampai tengah perjalanan teman-teman saya suka bilang, suka berantem sama suami di mobil, suka ngepoin orang lain di mobil, karena perginya tidak bersama dengan Roh Kudus, perginya dengan kemampuan. Tapi ayat 7 dan 8 ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ada syaratnya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mencari, mengetok, meminta, mencari, mengetok. Berapa banyak kita berdoa tidak mencari, tidak meminta? Ya, saya ulangi, berapa banyak kita berdoa tidak pernah meminta? Cuman Bapa di surga, saya setiap berdoa dengan keluarga, saya mau rubah itu di sini perlu waktu lama. Saya setiap doa keluarga dengan anak-anak kami berdoa dan selalu diakhiri doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi di surga. Karena itu doa Bapa ya, doa Bapa kami yang diajarkan di firman Tuhan. Walaupun saya suami istri mau pergi perjalanan, setelah berdoa meminta, kami selalu doa Bapa kami. Nah, saya nggak tahu kalau di gereja saya pun, di kantor saya itu karismatik Kristen, beda dengan Katolik. Katolik memang doanya doa itu ada juga doa Bapa kami, dan di Alkitab diajarkan doa Bapa kami. Dan saya suami dan anak-anak selalu berdoa selalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu. Terus gimana? Terus tuh Ibu Kori, berilah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Terus, nah itu dia. Seperti, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah supaya lepaskanlah dari yang jahat. Terus nah ini coba ini. Karena engkaulah yang mempunyai bapaknya sama anaknya pinter, sering doa Bapa kami ya. Jadi setiap apa yang kita doakan, setiap apa yang kita minta, saya kembali lagi di ayat yang ke 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid
murid-muridku. Murid-murid tadi saya sudah jelaskan ya, di mana dia berada, dia membicarakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keagungan Tuhan. Makanya disebut murid-muridku. Tidak ada segerombolan ngomongin orang. Kita sudah di akhir-akhirnya zaman. Kalau Kohani waktu Kamis atau Jumat melayani Kamis atau Jumat melayani firman Tuhan, gunung ruang ini salah satu tanda dari akhir zaman. Sebenarnya itu tuh bukan tanda, tapi itu memang gejolaknya dunia di akhir zaman. Bumi akan digulung seperti tikar, langit akan runtuh. Tapi nanti kita lihat, saya banyak janji juga ya, bagaimana waktu Arab menyerang Israel. Itu kalau itu jadi perang kedua. Karena memang orang Israel mempertahankan itu Palestina punya dia. Memang itu tanah perjanjian yang Tuhan tuliskan di kitab ini. Dan mereka ingin merebut sampai kapanpun tidak bisa direbut. Karena memang itu janjinya Tuhan. Bulan Oktober tanggal 18 tahun lalu itu serangan pertama. Piu, mati orang sipil. Dan di situ kita lihat sampai sekarang nggak beres. Itu janjinya Tuhan. Nah itu kalau terjadi perang. Karena belum selesai sampai hari ini. Saling kirim-kirimkan nuklir. Dan itu sudah tanda. Karena Tuhan bilang tanda akhir zaman adalah peperangan. Peperangan. Dikacau balaukan. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan pada saat siang hari ini saya tidak perpanjang lagi. Tapi kita lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kita punya tema tahunan adalah berbuah banyak. Kita harus tahu bahwa Tuhan pasti bekerja. Allah turut bekerja. Singer nyanyikan lagu itu. Allah turut bekerja. Singer boleh maju musik. Bagaimana saya sudah siapkan bahan-bahan yang memang seperti bagaimana Arab melemparkan, bagaimana peperangan itu terjadi, tapi itu lama. Saya perlu di hari Kamis sepertinya, karena itu kurang lebih bisa 1,5 jam untuk melihat kebenaran yang terjadi sesuai dengan firman Allah. Karena itu terjadi bukan terjadi begitu saja, tapi itu digenapi firman Allah yang sudah terjadi. Puji Tuhan. Allah turut bekerja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Turut bekerja. Allah segala perkara. Berkuasa mengatasi segala. Saya kembalikan kepada Ibu Jen. Semua masalah Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak pernah tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Allah turut bekerja. Mari saya undang semuanya berdiri. Segala
besar dari segalanya. Doa menyambut firman Tuhan, doa bersyukur atas firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Denny Tampi. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia tak pernah tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Haleluya. Glory, 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 glory. Amin. Haleluya. Amin. Sebab Engkaulah pengharapan kami satu-satunya hanya di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus lebih besar dari segalanya. Terima kasih Bapa. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus. Tanamkan itu dalam setiap hati dan pikiran kami Bapa, sehingga boleh bertumbuh, berbuah banyak untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Pakai hamba-Mu terus dalam pelayanan kebenaran firman-Mu dimanapun dia berada. Biar pertambahan hikmat marifat yang daripada pengurapan yang baru, biar menjadi bagiannya selalu Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau tilik memberkati setiap tangan yang akan memberi. Kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di sini kita melihat ada wajah yang baru. Dimohon kesediaan untuk berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang Bu, beribadah bersama-sama dengan kami. Saat ini kita akan meletakkan persembahan dan pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada WL. Mari dipersilakan kepada yang akan menjalankan persembahan. Saya akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kembalikan kepada Ibu. Kita akan mendoakan yang berulang tahun untuk pemuda Edo dan adik Cesi sudah didoakan, dan saat ini kita akan mendoakan Ibu Linda Korompis. Silakan. Berdiri Jo, pakai rok. Kita nyanyi satu pujian. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab anugerah. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat amin, amin, amin. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih hadapan kami ada seorang ibu ya Tuhan, Ibu Linda Korompis. Hari ini Ibu Linda berusia 44 tahun. Itu semua karena pemeliharaan dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama, sebagai istri, urapan Allah selalu terjadi atas Ibu Linda. Kesehatan menjadi bagian dalam hidupnya. Setiap usaha yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil Tuhan. Kesetiaan dalam pengiringan kepada Tuhan bertambah hari bertambah setia. Boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Betani Peta ini Tuhan. Kuduskan tangan hamba-Mu untuk menumpangi kepada Ibu Linda Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkatilah dimanapun Engkau berada. Apa yang dikerjakan, apa yang menjadi keinginan kerinduan-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah Immanuel yang akan selalu menyertai-Mu. Haleluya. Amin.
Saya akan membacakan surat dari Komisi Wilayah Peluap, Tabukan Utara, Nusa Tabukan dan Marore. Surat nomor sekian, Enemawira 14 Mei 2024. Hal ibadah pertemuan. Kepada Gembala, Ibu Rohani dan seluruh anggota Peluap Wilayah Tabukan Utara, Nusa Tabukan dan Marore. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk kelanjutan kegiatan Peluap Wilayah, maka kami Peluap Wilayah akan melaksanakan ibadah pertemuan dan mengundang gembala-gembala, Ibu Rohani, Komisi Peluap, Jemaat, dan seluruh anggota Peluap Wilayah Tabukan Utara, Nusa Tabukan dan Marore dalam ibadah pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 jam 3:30 sore di GPDI Bowongkulu. Kami mengharapkan kehadiran kita semua dalam acara ibadah ini dan atas perhatian serta kehadirannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Teriring salam Komisi Peluap Wilayah Tabukan Utara, Nusa Tabukan dan Marore, Ketua Pendeta Muda Selvita Naumang STH, Sekretaris Pendeta Muda R. Sumual SPDK. Mengetahui Majelis Wilayah Tabukan Utara, Nusa Tabukan dan Marore, Ketua Pendeta Modi Kowal MTH. Untuk pelayanan ibadah selama sepekan, sebentar jam 12 akan dilaksanakan ibadah padang di Pantai Naha. Sebentar kita ibadah singkat dan diminta kesediaan dari Ibu Medi untuk jadi WL. Dan firman Tuhan sebentar akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Jadi jam 12 siang akan dilaksanakan ibadah padang di Pantai Naha, di pantai milik Amaai. Hari Senin 20 Mei ada doa beston. Karena jadwal firman Tuhan tanggal 29 April baku tukar dan WL Pendeta Pembantu Edo firman Tuhan Ibu Kori. Singers Bapak Kensi dan Saudara Titi doa syafaat Ibu Muia jam 7 malam di gereja. Hari Selasa ada ibadah Pelprip, hari Rabu ada ibadah pertemuan Peluap Wilayah di GPDI Bowongkulu jam 3:30 sore. Hari Kamis ada ibadah tengah minggu, WL Saudara Titi, Singers Edo, Devita, Jennifer, Meki, dan Dodo. Aser dan kolektan Bapak Keng dan Ibu Maria. Jumat 24 Mei ada doa rantai dan puasa yang akan melayani doa tutup puasa firman Tuhan Ibu Medi, doa syafaat Bapak Cao jam 7 sampai dengan jam 4 sore di gereja. Malamnya ada ibadah keluarga muda jam 7:15. Hari Sabtu ada latihan musik dan singers, jam-jam nanti diatur oleh WL. Dan ada ibadah Pilprap jam 7:30 di gereja. Hari Minggu tanggal 26 Mei ada ibadah sekolah minggu jam 7:30 pagi, ada ibadah raya jam 9 pagi yang akan melayani minggu depan WL Pendeta Pembantu Edo, Singers Ibu Yanti, Ibu Linda, Ibu Medi, Saudara Bapak Kensi dan Bapak Ara, Aser Ibu dan Bapak Liong dan Ibu Muia, kolektan Bapak Yudi, Ibu Esther, dan Saudari Novi. Dan untuk latihan vokal dan musik yang untuk anak-anak sekolah minggu dan Pilprap hari ini tidak ada karena di ibadah padang dan akan dilaksanakan pada minggu depan. Demikian pengumuman kita selama sepekan ini. Disampaikan terima kasih buat kehadiran kita semua, juga tamu kita dari Tahuna. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan altar yang sudah melayani. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati semua. Pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba yang atas saja. Haleluya. Puji Tuhan. Gak main HP ya. Oh haleluya. Gak main HP ya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya yakin dan percaya roh Tuhan ada pada saat selama kita beribadah. Sebelumnya saya minta maaf. Saya sebentar sore akan berangkat ke Manado. Besok saya akan ke Jakarta karena saya ada ujian tesis saya untuk semester S3 saya yang akan diadakan di kampus kami di STTRM Kelapa Gading, dan saya akan mengurus paspor saya yang memang bulan
bulan ini harus diurus karena paspor itu kan 6 bulan ke depan baru harus diurus. Dan ada lagi 1-2 hal yang saya harus kerjakan di kantor dan saya harus hadir. Untuk sepekan ini sudah ada pengumuman, nanti khususnya Pelwap ya, sampaikan salam dari Bu Gembala kepada semua yang hadir di sana. Saya tidak bisa hadir. Nanti yang melayani firman Tuhan Bapak John Tampi, baik itu doa ulang tahun dan doa berkat. Saya berusaha untuk seminggu ya, tapi kalau memang saya tidak belum bisa pulang di tanggal awal bulan itu, nanti pasti Bapak Gembala akan menghubungi Bapak John Tampi untuk selanjutnya. Dan pekerjaan Tuhan ini diserahkan kepada Bapak John Tampi dan Bapak Denny Tampi ya. Untuk sementara saya Ibu Gembala tidak ada karena juga banyak persiapan yang harus saya bantu, karena suami saya harus, kalau Tuhan izinkan, harus berangkat ke India karena tugas yang diperintahkan oleh pimpinan untuk berangkat ke India untuk mengurus pabrik yang ada di sana tentunya. Puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Jangan lupa semua datang sebentar, kita merayakan hari Pentakosta bersama-sama. Bawa makanan yang ada di rumah. Kalau di pastori nggak ada makanan, jadi nggak bawa apa-apa ya Dok. Terlalu jujur ini. Ya, puji Tuhan, nanti kita bertemu di sana. Kita angkat pujian, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami selalu mengalami sesuatu hal yang terbaik dari Engkau. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kau selalu menjaga, melindungi kami. Kau baik, selama-lama Kau baik. Bahkan sepanjang hidup kami akan dijaga, dipelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Anugerah melimpah bagi kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua karena Engkau. Hari-hari kami lalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Uha yang sedang ada di rumah sakit Tahuna. Tuhan memulihkan lewat dokter yang dipakai merawatnya Tuhan. Bahkan obat dan alat-alat yang dipakai. Anak, mantu, cucu Tuhan boleh mengurus, menjaga Ibu Hoa dengan baik. Dan kesehatan pemulihan Engkau berikan kepada Ibu Hoa ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Rita. Terus Engkau beri kesehatan pemulihan yang sempurna lagi. Supaya minggu-minggu mendatang Ibu Rita boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan kami juga berdoa, mungkin ada yang sakit, Koakin dan yang lainnya ya Tuhan. Baik itu di rumah sakit, baik itu di rumah. Tuhan menjaga dan memelihara, melindungi. Tuhan berkati anak-anak kami yang ada di luar negeri, di luar kota, dalam kuliah dan tanggung jawab mereka. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, bahkan orang-orang jahat. Tutup bungkus setiap anak-anak Tuhan, baik mereka yang duduk di bangku kuliah, SMA, SMP, TK, SD sekalipun ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang menghantui mereka, yang membuat mereka jatuh di dalam dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, saya akan berdoa berkat.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Bapa, Tuhan, Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Haleluya.